Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 kita kembali memasuki renungan harian pada Pekan Keluarga. Jumat tanggal 4 November 2022. Pada hari ini kita memiliki tema Tuhan, dengarlah doaku. Dengan bacaan Alkitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bagi Bapak Ibu sekalian dan terkasih, seperti pemberitahuan pada di awal, jika kita sudah berdoa pembukaan dan membaca Alkitab dari Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita akan melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan. Berbicara tema kita hari Jumat tanggal 4 November 2022, Tuhan dengarlah doaku. Mungkin ini adalah kalimat yang disampaikan oleh kita yang di tengah pergumulan atau jeritan air mata, dan ada banyak lagi lain-lainnya. Meminta Tuhan mendengar doa. Atau dalam putus asa kita pernah mendengar, semoga tidak di antara kita, yang berujar, Tuhan, masihkah mau Engkau mendengar doaku? Mungkin kalimat ini, Tuhan, masihkah mau Engkau mendengar doaku? Ini adalah pertanyaan. Ini adalah jeritan hati kita atau bahkan terucap di dalam doa kita. Berbicara, Tuhan dengar doaku, kita akan membaca Alkitab dari Mazmur pasal 17 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 17 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Mazmur pasal 17 ayat ke-6. Ini merupakan doa dari Raja Daud dalam Mazmur yang tadi kita baca dan dengarkan. Maksudnya juga kita diingatkan dan mengetahui siapa itu Raja Daud. Ia meminta juga kepada Tuhan agar Tuhan dapat menguji, Tuhan dapat mengetes hatinya. Sebab dengan penuh keyakinan, sebab dengan kepercaya dirian, Daud mengetahui bahwa ia telah melakukan apa yang benar. Tadi kalau kita membaca Mazmur pasal 17 ayat ke-3 sampai ke-5. Raja Daud mengetahui tentang dirinya. Raja Daud berani berkata kepada Tuhan, aku berseru kepadamu. Raja Daud berdoa dan memohon Allah mendengar doa. Tapi ini bukanlah perkataan dalam Mazmur pasal 17 ayat ke-6. Sema bukan kalimat yang sedang putus asa. Sema dalam Mazmur 17 ayat ke-6 ini merupakan optimisme atau iman pengharapan pada Daud karena Raja Daud sudah menunjukkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dalam Mazmur 17. Kalau kita juga membaca Mazmur 17 ayat 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Kalau kita melihat pada ayat yang ketiga. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Di ayat ketiga ini kata sema atau dengarkan aku dalam Mazmur
17 ayat ke-6 bahwa Raja Daud sudah dan yakin bahwa dirinya ini berbuat baik atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalaupun tidak ada yang dilihat oleh Raja Daud, apa yang menjadi harapannya, tapi Raja Daud tetap setia kepada Allah dan hidup dengan jauh daripada dosa. Kita pun sebagai manusia, di tengah berbagai masalah, pergumulan kehidupan, tampaknya masalah itu atau pergumulan itu tidak kunjung selesai. Seringkali kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa doa-doa kita tidak didengar oleh Allah. Lalu firman Tuhan dalam Mazmur 17 ayat ke-6 mengingatkan kepada kita bahwa penting untuk kita miliki hidup yang benar, memiliki hidup yang tetap sesuai di hadapan Allah, dan hidup yang sesuai dengan Allah, kehendak Allah, tentu memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan penuh kesetiaan dan iman pengharapan kepada Allah, sekalipun ada masalah atau pergumulan yang tak kunjung selesai. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melaluinya. Itu adalah berkat yang paling utama bagi kita. Dan Allah tetap rindu untuk kita memiliki hidup yang benar di hadapan Allah, seperti Raja Daud dalam Mazmur 17 yang memohon Allah mendengarkan doanya. Dengan tetap setia, Daud memegang hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita pribadi juga demikian, Bapak sekalian dan anak terkasih, di tengah pergumulan dan cobaan kehidupan, si jahat akan terus berupaya membuat kita jauh dari Allah. Tapi kita dekatlah dengan Allah, dan Allah juga sudah dekat dengan kita. Ia memberikan kekuatan untuk kita melalui dan melihat pelangi yang indah. Walaupun ada hujan badai, Allah menyediakan pelangi yang indah bagi kita. Dengarlah sema dalam bahasa Ibrani-nya yang diucapkan oleh Daud, karena Daud percaya Allah itu berserta dengannya. Dan Allah yang kita imani juga beserta dengan kita. Tuhan memampukan dan memberkati untuk kita tetap memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, yang telah menyelamatkan kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur pertolongan oleh kuat dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap menyandarkan atau memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kami mau Tuhan tetap berkati. Kami mau terus memegang hidup yang setia kepada Allah, karena kami memiliki Allah dan memiliki juga oleh Allah yang setia. Kami juga rindu, kami juga berdoa, walaupun ada hujan badai, kami percaya kami menuju tempat yang penuh dengan keindahan dari pelangi, karena Allah bersama dengan kami. Kami sebagai keluarga mau pulih ya Allah, kami sebagai masyarakat mau bangkit atas setiap pergumulan, atas setiap cobaan dan masalah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang sedang sakit maupun sedang dalam proses pemulihan, mampukan kami tetap berserah kepada Allah dan percaya Allah punya rancangan yang terbaik kepada kami. Mampukan kami ya Allah, khusus sebagai gereja. Baik Gereja Kristen Pasundan menuju ke 88 tahun dan
Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiasih menuju 39 tahun. Mampukan kami ya Allah untuk merasakan keluarga yang pulih dan masyarakat yang bangkit. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan harian pada Pekan Keluarga, Jumat 4 November 2022. Kita yang berdoa dan berharap Tuhan, dengarlah doaku. Ini adalah semangat yang diberikan oleh Daud untuk tetap percaya kepada Allah. Kita pun milikilah kepercayaan bahwa Allah juga dapat memberikan semangat kepada kita agar keluarga kita pulih, agar masyarakat kita pun bangkit. Tuhan memberkati. Amin. Bersama keluargaku